Rasisme dalam sepak bola sudah menjadi topik besar sejak olahraga ini dimulai. Seperti kasus pemain Wolves, Daniel Podence, yang terlibat perkelahian dengan pemain Como karena pemain itu melakukan gestur rasis terhadap rekan setimnya, Hwang Hee-chan. Namun, yang lebih heboh lagi adalah kasus tim nasional Argentina, khususnya Enzo Fernandez, yang mendapat masalah karena menyanyikan lagu yang menghina pemain Afrika di tim nasional Perancis setelah mereka menang di Copa America 2024. Namun, sudah ada berbagai inisiatif untuk menghapus rasisme dari sepak bola. Sebagian besar, insiden justru tidak terlihat atau tidak diberi hukuman dan para pelakunya lolos begitu saja. Tapi, dalam beberapa kasus lain, saat pelaku rasisme benar-benar dihukum, itu menjadi pemandangan yang sangat memuaskan. Tetapi, ini sangatlah langka. Salah satu momen paling memuaskan mungkin terjadi ketika mantan pemain Tottenham, Zokora, membalas perlakuan rasis secara langsung di lapangan. Kisah ini terjadi pada April 2012 dalam pertandingan Liga Turki antara Trabzonspor melawan Fenerbahce. Gelandang Fenerbahce, Emre Belözoğlu, mendapat kartu kuning setelah melakukan tackle terhadap pemain Trabzonspor. Namun tak lama setelah itu, dia terlibat adu mulut dengan Zokora dan mengucapkan kata-kata rasis yang sangat kasar. Dan ia mengatakan tepat di depan wasit. Wasit langsung melaporkan kejadian itu setelah pertandingan. Kalau masih ada yang ragu dengan apa yang dikatakan Emre, Zokora mengonfirmasi dalam wawancara setelah pertandingan. Saya dan Emre berhadapan langsung di lapangan. Saya akan sampaikan kata-katanya persis seperti yang dia ucapkan. Dia memanggil saya niga, dan sisanya kalian pasti tahu. Namun, meskipun ada laporan dari wasit dan pernyataan langsung dari Zokora, Emre hanya mendapat larangan bermain 2 pertandingan. Hukuman yang biasanya diberikan untuk kartu merah biasa. Bahkan, bukan untuk tindakan rasis yang keji seperti itu. Tapi, kalau kamu tahu siapa Emre Belözoğlu sebelumnya, semua ini tidak akan bikin kamu kaget. Emre punya karir yang penuh potensi, bahkan digadang-gadang sebagai wonderkid di awal karirnya. Tapi seiring waktu, dia malah dikenal karena perilaku rasisnya. Sampai-sampai bisa dibilang Hall of Fame-nya rasisme. Emre adalah salah satu talenta muda terbaik yang pernah dimiliki Turki. Dia debut di tim utama Galatasaray saat usianya baru 16 tahun. Di usia 19 tahun, dia sudah membawa Galatasaray meraih beberapa gelar liga dan bahkan lolos ke final Piala UEFA. Performa impresifnya membuatnya pindah ke Inter Milan. Dan di musim keduanya di sana, ia bermain 37 kali dan terpilih sebagai pemain terbaik klub saat Inter mencapai semifinal Liga Champions. Ini adalah puncak karirnya. Bahkan, Emre masuk dalam daftar FIFA 100, daftar 100 pemain terbaik dunia yang dipilih langsung oleh mendiang legenda Pele. Nama-nama besar seperti Ronaldo dan Ronaldinho ada di sana. Dan entah bagaimana, Emre juga masuk. Sayangnya, setelah musim terbaiknya itu, karir Emre mulai menurun. 2 musim berikutnya dia sering cedera dan akhirnya posisinya di Inter digantikan oleh pemain seperti Stankovic, Cambiaso, dan Veron. Karena tak terpakai lagi, dia dijual ke Newcastle United. Dan disinilah sisi gelapnya makin terlihat. Pada 30 Desember, saat pertandingan Newcastle melawan Everton, Emre dilaporkan mengatakan kata rasis kepada bek Everton, Joseph Yobo. Kata yang sama yang nanti dia gunakan kepada Zokora. Mendengar kata-kata itu, rekan setim Yobo seperti Joleon Lescott dan Tim Howard langsung marah dan menghadapi Emre. Emre sempat dikenai tuduhan oleh FA, tapi kemudian dibebaskan oleh komisi independen pada bulan Maret. Tapi sebelum bulan Maret datang, dia sudah terlibat penyelidikan lain karena diduga mengucapkan komentar rasis kepada striker Bolton, El Hadji Diouf, di bulan Oktober. Bahkan sebelum kasus itu selesai, muncul lagi penyelidikan ketiga karena dugaan ujaran rasis kepada bek Watford, Al-Hassan Bangura, di bulan November. Semua penyelidikan ini memang berakhir tanpa bukti yang cukup. Tapi dari semua kejadian itu, bisa dibilang tidak ada asap jika tidak ada api. Dan yang bikin makin kesal, semua insiden ini terjadi dalam 3 bulan berturut-turut. Bisa dibilang Emre adalah Michael Jordan-nya rasisme. Kalau Michael Jordan menang 3 gelar NBA berturut-turut, Emre berhasil melecehkan 3 pemain Afrika dalam 3 bulan dan tetap lolos tanpa hukuman serius. Dia seakan punya plot armor selevel O.J. Simpson, bisa melakukan apapun dan tetap menang. Bahkan saat kasus Zokora terjadi, dengan dukungan wasit sekalipun, dia cuma dapat hukuman 2 pertandingan. Seperti halnya liburan singkat. Tapi kali ini Emre tidak seberuntung itu, karena meskipun liga mungkin akan membelanya, dia lupa keadilan jalanan juga ada.
Banyak pemain mungkin akan memilih memaafkan atau tidak mau ambil resiko, apalagi kalau masih bermain di Premier League. Tapi Zokora, dia sudah kenyang pengalaman. 13 tahun bermain di La Liga dan Premier League. Sekarang, dia main di Liga Turki menjelang akhir karirnya. Kalau sampai dia kena sanksi atau dikeluarkan dari tim pun, itu bukan masalah besar buatnya. Jadi, ketika pertandingan Fenerbahce melawan Galatasaray datang beberapa minggu kemudian, Zokora sudah siap. Dia menolak berjabat tangan dengan Emre sebelum pertandingan, tapi tetap berjabat tangan dengan semua pemain lain. Yang paling menarik bukan Zokora yang pertama kali membalas dendam, justru rekan-rekan setimnya yang terlihat ingin memberi pelajaran pada Emre. Dalam satu insiden, seorang pemain menendang tulang kering Emre, lalu menendang pantatnya saat ia jatuh. Pemain lain juga melakukan tackle keras hingga Emre terkapar. Dan parahnya, pemain yang menendang pantatnya tadi kembali menendang kakinya lagi saat dia masih kesakitan di tanah. Sampai Emre menjerit seperti ditendang paling sakit seumur hidupnya. Tapi, puncak semuanya terjadi saat Emre menerima bola dan coba menggiringnya ke depan, hanya untuk bertemu langsung dengan Zokora, yang langsung menendang tepat ke arahnya. Kalian lihat sendiri videonya. Klip ini jadi salah satu video paling memuaskan yang pernah ada. Banyak orang menonton berulang kali, karena momen ini sangat lucu dan menjadi kepuasan tersendiri. Dan yang lebih gila lagi, Zokora bahkan tidak menerima kartu sama sekali. Wasit seakan tahu, Emre memang pantas diberi pelajaran. Sayangnya insiden itu tidak membuat Emre jera. Setelah pertandingan itu, dia malah muncul sebagai korban, mengeluh dan menangis karena katanya takut tidak bisa punya anak lagi. Meskipun banyak orang merasa itu bukan kabar buruk juga. Akhirnya, 2 tahun setelah insiden itu, Emre jadi pemain Turki pertama yang dijatuhi hukuman atas tindakan rasisme. Ia mendapat hukuman percobaan selama 2,5 bulan atas komentarnya terhadap Zokora. Tapi sayangnya, sepertinya Emre memang tidak pernah benar-benar berubah. Bertahun-tahun kemudian, dia kembali dituduh mengucapkan kata rasis kepada John Obi Mikel dengan sebutan yang paling kasar setelah kalah dalam pertandingan. Kita tahu, biasanya langkah pertama menghadapi orang rasis adalah dengan mencoba mendidik dan menyadarkan mereka. Tapi kadang, ada orang yang tidak pernah berubah, sekeras apapun kamu berusaha. Dan itulah Emre. Dengan segala penyelidikan, hukuman, bahkan tendangan, dia tetap mengulangi perbuatannya. Jadi, dari cerita ini, ada satu kesimpulan utama yang bisa diambil. Kadang, satu-satunya cara untuk mengusir rasisme dari sepak bola adalah dengan menendangnya keluar seperti yang dilakukan Zokora. Dah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.